beberapa hal nggih. Contohnya dalam surat dalam Al-Fajr ayat 19 Allah ngendika wa taquluna turatsa aklan lamma niki tinggal sampun. Sedangkan kamu makan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Ini jelas dalam ayat ini kita dilarang untuk memakan harta warisan dengan cara yang batil. Hati-hati Bapak Ibu, biasanya warisan itu napa terus ndadekaken perkara. Kadang-kadang bab warisan menjadikan kekerabatan itu bisa retak antara saudara, adik dan kakak. Kadang-kadang ngapunten anak sama ibu saja bisa berantakan karena masalah harta peninggalan, padahal tidak seberapa misalkan. Mung 100-200 yuta Bapak Ibu misalkan. Niku pun nggih gesang seminggu telas wae niku nggih mboten. Napa meneh nggo tumbas ke kucing niku telas niku. Tapi sak RT Pak nggih. Jadi uang 100-200 juta jangan sampai kemudian kita menjadikan kita durhaka kepada orang tua kita Bapak Ibu nggih. Jadi ini diingatkan jangan sampai kita mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Maksudnya adalah apa? Ya memperebutkan harta warisan dengan cara yang batil Bapak Ibu nggih. Makanya dalam Islam warisan itu sudah diatur Bapak Ibu nggih. Berapa bagian-bagiannya dan kita harus ridho Ibu, ridho dengan bagian yang telah ditulis atau ditetapkan dalam hukum Islam. Nggih. Terus menawi sampun tiba waktunya pembagian warisan, monggo sederek sedanten punika harus rela dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Panggil ustadz, napa panggil kiai ingkang ngertos hukum warisan nggih, hukum mawaris kalau dalam hukum Islam. Kemudian berapa tinggalan harta yang ditinggalkan yang diwariskan tersebut, misalkan ternyata harta warisannya 1 miliar misalnya Bapak Ibu kan. Nah, tinggal dihitung nanti putrane pinten nggih, seng kakung pinten, seng putri pinten nggih. Lah niku nanti ada tata caranya, ada hukumnya. Biasanya yang bikin repot itu kalau misalkan ada 5 bersaudara yang faham agama 3, yang nggak faham 2. Terus semari ruwet niku seng mboten ngertos agami, menang-menangan niku biasanya ngoten niku. Seng telu wis tenanan wis pun didom kanthi hukumipun Gusti Allah. Sing kalih ngadril wutuh. Kula sering mendapatkan kasus seperti itu Bapak Ibu nggih. Mula punika Bapak Ibu agar enak niku monggo dijak sedanten sederek punika ngertos agamanipun Gusti Allah nggih. Kasihan bapak mungkin yang meninggalkan harta tersebut pengene dengan harta yang ditinggalkan agar kita menjadi anak-anak yang sholih, yang rukun, tapi malah jadi berantakan nih. Lah niku monggo ayat ini benar-benar diperhatikan, jangan sampai kita memakan haknya orang lain. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam ayat berikutnya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Niki sebelum saya review saja. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Itu sebabnya karena manusia rata-rata manusia niku tresno kalih donya meniku tenanan. Mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Enggak boleh Pak. Ya seneng enten gadah griya alhamdulillah, gadah mobil alhamdulillah, gadah sawah alhamdulillah, tapi jangan berlebihan Bapak Ibu cintanya. Berlebihan cintanya kepada dunia menjadikan kita pelit, syuhun. Kemudian berlebihan cinta kita kepada harta menjadikan hati kita hati yang kotor, hati yang hasud, mudah hasud. Hasud itu hasad. Biasanya orang itu kalau mudah hasad karena terlalu berlebihan cinta kepada dunia. Sampai ada saudara kita yang dapat nikmat ngono wis mboten seneng Pak. Tetanggane niku angsal nikmat niku grundel Pak. Wah, bendino kok mung tuku jajan duwe pelet kae Pak. Jajan duwe tuyul Pak.
Padahal tanggane ajeng tumbas-tumbas sing urusane kiambak-kiambak Bapak Ibu nggih. Nikmate dhewe-dhewe. Lah kenapa kok kita repot Bapak Ibu nggih? Gitu. Kadang-kadang ada sampai bukan hanya tetangga, saudara sendiri saja diirini Bapak Ibu nggih. Misalkan gitu. Enten adike niku saged umroh misalkan niku nggih. Kae enggak seneng padahal kita tinggal doakan semoga umrohnya umroh yang barokah. Diterima sama Allah pun mboten usah dipados-pados elek-elek Bapak Ibu nggih. Ya wong ora tau ngene dadak. Bapak Ibu yang dilakukan Allah nah itu karena apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Maka monggo enggak donya niku biasa mawon, Pak. Kenikmatan dunia niku mboten kekal. Ya. Jadi kalau kita santai saja dengan dunia, nggak terlalu berlebihan mencintai dunia. Ada orang dapat rezeki yang banyak, alhamdulillah kita doakan semoga barokah, jadi amal yang jadi harta yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya review ini, ketinggalan sampun, seingat saya Bapak Ibu. Kemudian kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, baru setelah ayat ini, ayat yang ke-21 ini baru Allah menceritakan kejadian setelah kehidupan, yaitu kiamat sampai nanti yaumil qiyamah. Artinya dunia itu diingatkan sama Allah, kalla sekali-kali tidak, bahwa dunia ini akan binasa Bapak Ibu. Donya punika bakal rampung. Kadang-kadang nggak usah nunggu kiamat jenengan nggih pasti seto mesti nawa meninggal dunia. Niku mesti to Bapak nggih. Niku mesti lah jenengan tewas tenanan sing tresno donya bak men nggih mung ditinggal tilar gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di antara kejadian sebelum terjadinya hari kiamat adalah idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi diguncangkan berturut-turut atau berbenturan. Jadi guncangannya tidak sekali guncangan, sekali guncangan saja buat geger sak donya wangi. Donya sak deret mawon niku wis mareru. Jenengan bingung, nah, apalagi ini guncangannya berturut-turut Pak, mboten mandek Pak. Kayak apa jadinya Pak? Tafsirnya panjang, nanti terjadinya apa? Baru setelah itu selesai, nanti kejadian hari kiamat banyak diceritakan di dalam ayat-ayat Allah yang lain, seperti surat nanti di atas Pak, Al-Infitar. Al-Infitar itu diceritakan nanti, kemudian dalam surat-surat yang lain idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, jikalau matahari itu bertabrakan, kemudian lautan diluapkan, gunung-gunung berhamburan. Itu mengerikan sekali. Yang jelas semoga bukan kita tidak menemukan atau kita tidak menemui hari itu Bapak Ibu. Semoga kita bukan termasuk orang yang menemui hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tasih dawa insyaallah. Insyaallah mungkin tasih dawa Pak. Maka mari jago Islam Bapak Ibu, dijagi leres akeh mulanya sami. Lah setelah selesai itu kullu man 'alaiha fan, semuanya fana, semuanya akan dibinasakan oleh Allah. Setelah dibinasakan, lah digelar oleh Allah kehidupan yang lain. Nah, dan ini apa namanya? Kita seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah juga wajib beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu. Maka ketika apa namanya itu digelarlah hari kiamat, ayatnya surat Al-Fajr ayat 22, Allah berfirman wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan waji Allahu ta'ala li faslil qada'i baina ibadihi fi dhulalin minal ghamam. Allah datang
untuk tentu saja memerinci hukum-hukumnya. Artinya Allah akan menghukumi manusia di antara hamba-hambanya itu. Begitu pula disertai datangnya watajiul malaikatul kiram. Begitu pula para malaikat yang mulia. Ingat Pak, malaikat yang mulia. Jadi malaikat itu semuanya mulia Bapak Ibu nggih. Mula punika saya juga sudah sampaikan di masjid yang lain bahwa hati-hati dengan mempermainkan nama-nama malaikat atau malaikat ngedolanan Bapak Ibu. Malaikat itu termasuk mulia yang disucikan, yang tidak boleh kita dolanan ataupun keguyonan yang berlebihan terhadap malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu mulia Bapak Ibu. Mulia. Mereka makhluk yang diciptakan Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dari nur cahaya. Kan sering ngapunten nggih, kadang-kadang kita kalau di medsos itu dengar beberapa ceramah, kadang-kadang ustadznya atau kiainya nggih niku ngomong cerita kayak kiai fulan kuwi ngere malaikat tekon wis tak tunduk sih dalam sendika dawuh yai. Malaikat seolah-olah takut dengan manusia Bapak Ibu. Jadi ngopo malaikat? Jadi ada bahkan ada seorang dai nih di dalam ceramahnya niku. Wah somben ngger malaikat teko arep nakoni aku, tak getak sik kok gitu. Ngopo rene? Rasah rene, lunga kono Pak. Masya Allah Bapak Ibu yang malaikat tidak takut Pak sama kita Bapak Ibu. Kalau ada riwayat Nabi Ibrahim, lah itu Nabi Ibrahim memang ada riwayat Pak dalam kitab Rihlah ila Daril Akhir disebutkan malaikatul maut itu pernah datang pada Nabi Ibrahim alaihissalam mencabut nyawa beliau Pak. Kemudian Nabi Ibrahim tahu kalau itu malaikatul maut. Ada apa sini? Ya, untuk mencabut nyawamu gitu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, loh masa kekasih Allah kok tega mencabut kekasihku tega mencabut kekasihnya gitu kan. Saya itu Khalil, Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Maka malaikat itu baliknya dari riwayatnya memang, tapi belum kita teliti ya, sahih atau dhaif ya. Balik kemudian malaikat ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim ketika mau dicabut nyawa, mau saya tak cabut nyawanya itu bilang mau seorang kekasih mau tega mencabut nyawa kekasihnya begitu. Maka Allah katakan kepada malaikat, katakan sama Ibrahim, masa seorang kekasih tidak mau segera bertemu dengan kekasihnya gitu. Nah, akhirnya setelah turun, malaikat mengatakan, wahai Ibrahim, Allah mengatakan, Allah berfirman, masa seorang kekasih tidak mau segera bertemu dengan kekasihnya. Akhirnya sudah cabut nyawa saya begitu. Itu nabi Bapak Ibu nggih, nabi nggih. Bapak Ibu yang dimana Allah, tapi kita ini Masya Allah banyak dosa Pak. Sekarang boleh kiai-kiai ini ku nggih ngapunten nggih. Ya kiai itu ku juga enten dosa nih Pak. Gak ada dosa. Namanya manusia itu tidak maksum. Yang maksum para nabi. Kiai ini ku nggih banyak salah. Ustadz niku kata dosa nih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian merendahkan malaikat itu betul angsal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi malaikat itu semuanya kiram, dan nanti di hari kiamat malaikat itu datang dengan bersaf-saf, safan safa, dengan jumlah yang begitu banyak Bapak Ibu yang safan ba'da safin, safan ba'da safin, saf lagi, jadi apa jenengan saf nggih, salat itu Masya Allah berjajar-jajar malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas-jelas pemandangan yang setiap kita nanti akan sangat-sangat khawatir dengan perbuatan kita di dunia ini. Sudah harusnya membayangkan sekarang Bapak, daripada nanti kita menyesal kelak di hari kiamat. Lebih baik kita bayangkan sekarang aja Bapak Ibu. Begitu dahsyatnya hari itu Bapak Ibu.
Nah, ini yang akan kita kaji ayat berikutnya. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Ngapunten ketinggalan pun kita baca semuanya nggih dulu nggih sampai selesai. Niki tinggal kita jelaskan aja. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Nah, setelah malaikat-malaikat itu bersaf-saf hadir, ternyata Pak, yang didatangkan pada hari itu adalah neraka jahanam. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu sadarlah manusia, lagi sadar. Harusnya manusia sejak dia dihidupkan Allah mulai sadar, loh kok urip meneh Pak. Kalau yang kufur kepada Allah ya sudah kaget niku. Terlebih ketika neraka jahanam didatangkan tambah sadar. Masya Allah. Wa anna lahu dzikra, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Artinya wis sadar. Kalau kita sadar sekarang kan berguna Pak. Misalkan kalau manusia itu pada sadar sekarang itu berguna. Astagfirullah, kita nanti akan kembali kepada Allah, segera berubah. Tapi kalau sadarnya sudah neraka jahanam dihadirkan Pak, niku sudah tidak bermanfaat, sudah lagi tidak berguna kesadaran itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah, tapi kita yakin yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini, malam hari ini, insya Allah pun sadar sejak dulu Bapak Ibu. Makanya kita mau sholat, mau ngaji, yang dereng sadar nggih dereng purun ngaji Bapak Ibu. Maka monggo dimutaken sederek-sederek sing dereng sadar niku Bapak Ibu nggih. Menawi enten sederek sing dereng sadar. Gesangipun mengono-ngono wae Pak nggih. Mudulan nyambut gawe sari, dolan nyambut gawe sari, dolan nyambut gawe sari Pak. Ngentosi sedo Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam tafsirnya disebutkan dalam tafsir Imam As-Sa'di, tafsir Taisiru Karimir Rahman fi Kalamil Manan, waji'a yauma idzin bi jahannam taquduhal malaikatu bisalasil. Jadi neraka jahanam itu Pak, itu mempunyai 70.000 tali kekang. Ini sudah saya sampaikan dulu nih, enggak salah. Jadi neraka jahanam itu makhluk nih, itu mempunyai 70.000 tali kekang. Tali kekang itu tali ini lah gitu. Ya, kita tidak bisa menjelaskan kaifiyahnya, tapi ada hadisnya kata Rasulullah bahwa neraka jahanam itu mempunyai 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang itu diangkat oleh 70.000 malaikat. Jadi pemandangannya sangat menakutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Salasil itu rantai-rantai, rantai-rantai, salasil. Jadi diikat dengan berbagai macam, diikat dengan banyak sekali rantai-rantai, dan diangkat oleh malaikat Bapak Ibu. Fa idza waqa'at hadhil umur, maka kalau sudah terjadi perkara itu, artinya neraka jahanam sudah diangkat dan ditunjukkan kepada makhluk-makhluknya saat itu. Yauma idzi yatadzakkarul insan ma qaddamahu min khairin wa syarrin. Baru manusia sadar terhadap perbuatan-perbuatannya di dunia dulu, yang baik maupun yang buruk. Nah, terus kemutan. Mungkin setiap manusia ngelingi, Pak. Aku mbiyen ngene, aku mbiyen astagfirullahaladzim, mbiyen salat ra tau banget. Wa iyadzubillah. Astagfirullah, mbiyen pernah nyeneni mbokku, Pak, masyaallah. Astagfirullahaladzim, biyen pernah nendang bapakku, masya Allah. Astagfirullahaladzim, seluruh dosa-dosa Pak, niku kemutan sedanten Bapak Ibu. Min khairi, min syarrin wa khair, termasuk kebaikan-kebaikan kita, setidaknya melegakan hati kita. Alhamdulillah, dulu sholat tidak pernah sholat berjamaah. Alhamdulillah, saya sampai dari balik sampai sedo, alhamdulillah nggak pernah tertinggal. Alhamdulillah kajian di Masjid Sholihin itu, kalau meskipun jane rada-rada malas tak paksakan dugi. Oke. Jane pengen nonton bal-balan wis
pengajian sik lah gitu nggih. Jane nggih wis pengen dolan. Alah dolan esuk kapan-kapan cek iso Pak nggih. Pengajian wong seminggu ping 2 kok Pak nggih. Tak teko lah dugi. Niku nanti kemutan Pak, sedanten kemutan jenengan sedekah. Nanti sedekah nasi hik niku ora ketan mung 5 bungkus Pak nggih. Niku nggih dimuti Pak nggih. Mula punika semoga diramai Bapak Ibu nggih. Siapa lagi Pak kalau yang tidak meramaikan masjid kita ini? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid Allah ya hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Kalau orang nggak beriman sama Allah, mboten gagas masjid Pak. Niki juga dapat share-sharean juga ada masjid yang di mana itu ya. Itu sudah tidak terawat ya, karena sudah ditinggalkan jamaahnya. Kalau gereja di barat ditinggalkan jamaahnya sudah banyak Pak. Ini baru dengar ini ada masjid juga sampai rumputnya tinggi sampai masuk ke masjid-masjid karena sudah nggak dipakai sholat lagi Pak Ibu. Begitu. Masjid ini kewajiban kita Pak untuk menjadikannya sebagai tempat untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo diramaikan tidak hanya dengan sholat. Kalau sholat saja saya yakin jenengan pun bosan mendino. Maksudnya tidak bosan dengan sholat nih. Tapi kalau kegiatan itu terus itu tidak memberikan, maksudnya tidak kemaslahatannya tidak begitu nampak. Tetapi masjid itu kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW itu juga digunakan untuk mengatur strategi, mengatur kemakmuran masyarakat oleh Rasulullah SAW. Nah, termasuk berbagai acara-acara itu monggo diramaikan di masjid. Besok kalah kali. Tidak salah mungkin. Acara-acara yang buatan jelas Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kemutan sedanten. Nah, makanya disebutkan lagi wa anna lahu dzikra. Namun kesadaran ingatan tentang dosa-dosa tadi nggih niku faqad fatat awanuha. Waktu itu sudah berlalu, sudah enggak mungkin balik Bapak Ibu. Wa dhahaba zamanuha. Zamannya sudah lewat, hidup di dunia sudah selesai Bapak Ibu. Sudah digulung hidup di dunia itu, tinggal di akhirat. Kalau udah akhirat, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian itu generasi akhirat, bukan generasi dunia. Apa kata beliau? Karena akhirat itu, hari ini adalah hari kita beramal, besok di akhirat adalah hari kita dihisab, tidak beramal. Nanti di dunia ini tidak dihisab Pak, jenengan ajeng nopo mawon dibiarkan sama Allah nggih mboten. Insya fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Nggih teng donya punika jenengan ajeng kufur angsal mboten ditoke kalih Gusti Allah. Bahkan kadang-kadang orang kufur itu diistidrati sama Allah, diberi nikmat-nikmat sama Allah. Masyaallah. Wa man syaa fal yu'min, tapi kalau mau ingin ya silakan iman kepada Allah. Tapi nanti di akhirat baru dihisab sama Allah. Dihisab setiap perbuatan kita, kayak jenengan masuk supermarket itu melebu, Pak. Nggih mboten? Jenengan mlebet teng supermarket niku aja mendeti napa-napa angsal mboten, Pak? Angsal mboten? Aja mendeti sak ranjang, 3 ranjang, 4 ranjang niku angsal. Tapi yen ajeng medal kan kudu bayar Bapak Ibu nggih. Dihitung Pak nggih. Semakin jenengan mendet kathah ya dibayar kathah. Tapi mboten mendet nggih mboten sah bayar Pak nggih. Mendete kedhik nggih. Bayare segede Pak nggih. Nanti di akhirat kita sama. Kita akan dihisab sama Allah. Dihisab sama Allah, dihitung sama Allah. Nggih. Bapak Ibu yang dimakan Allah, baru ayat berikutnya nih, monggo dibika Al-Fajr ayat 24. Manusia baru mengatakan yaqulu dan dia mengatakan dan dia berkata ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan apa? Alangkah baiknya ya laitani, seandainya gitu nggih. Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini lah.
pun ngeten niku biasa nggih. Biyen ngerti aku amal saleh nggih. Biyen ngerti aku melu pengajian, biyen ngerti aku gelem salat, gelem sedekah, nggih. Dados tiyang ing sae. Nggih. Niki menawi diceritake kalih tiang-tiang sing dereng sadar niku nggih Allah niku karangane jenengan nggih dereng sadar Pak. Ngeten niku nggih. Nggih sing dereng purun ibadah menika malah diceritake ngeten niki Pak. Niku nggih mboten purun mireng nggih. Orang gagas wong paling karanganmu ya gitu. Itu paling ya ayat-ayat ra cetha ya gitu Pak nggih. Kaya wis tau ngerti-ngerti neraka wae Pak nggih. Ustaz urung tau ngerti ya gitu Pak nggih. Terus sing ngeten niku Pak nggih. Wa'iyadzubillah. Makanya Bapak Ibu yang dimakan Allah, beruntunglah bagi yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Nikmatul hidayah itu mahal kadang-kadang Bapak Ibu. Tidak semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten sedanten dipun paring kesadaran dumateng Gusti Allah. Makanya mahal harga kesadaran nih Bapak Ibu. Mahal sekali. Kadang enten tiyang disadarke niku yen dereng diparingi ujian berat niku dereng sadar Bapak nggih. Kalau boleh diibaratkan itu kayak ada dua tukang nggih. Sing yang dhuwur tukang akan misal buat rumah tingkat nggih, tingkat telu ngeten Pak nggih. Niki teng ngisor sing nyiapke semene sing dhuwur niku sing narik semene kan misal untuk ngangkat semene harus tidak pakai tarikan Pak nggih. Itu untuk naikkan ke atas itu. Tukang sing di atas sing teng ngisor niku ngenteni aba-aba yang di atas nggih. Kemudian tukang yang di bawah nggih karena dereng ngenten aba-aba nggih, kalih layeh-layeh nggih, saring ngeten nggih. Dipanggil sama yang di atas nggih. Mas wes siap, semene diangkat, unggahke. Ngicik tengah tengu Pak nggih, ora krungu Pak nggih. Mas mboten mireng Pak nggih. Wis kadang ora krungu patak watu cilik Pak nggih. Wah, kena ndase kepalane Pak nggih. Niku nggih dereng tangi menenge. Wah, akhirnya sak ember semen uncalke Pak nggih. Gluduak lagi tangi Pak nggih. Niku cuma permisalan Pak nggih. Kadang-kadang kita itu dipanggil sama Allah halus orang mboten gagas Pak nggih. Ayo kembali kepadaku. Mboten sadar. Kayak ujian sithik ngenten niku nggih dereng sadar, baru diuji besar Pak, dikai ujian besar. Kadang-kadang lebih sadar. Sing cilaka niku wis dikei ngono kuwi dereng sadar-sadar Pak Ibu nggih. Sudah diuji dengan ujian yang sudah subhanallah sangat berat gitu. Niku dereng sadar Pak. Wa'iyadzubillah. Ada orang sampai kecelakaan kritis. Ajeng sedo jelas ajeng mati bar mari mesti mendem meneh Pak nggih. Iki main meneh. Padahal pun kecelakaan pun ajeng kula enten teng mriku nggih desa Waduh niku Pak nggih. Niku kula nate niku rencang kula niku zaman rencang SD zaman dhisik niku. Akhirnya sedo tenan. Niku yen enek dangdutan niku sik dhewe Pak nang ngarepan niku. Menjogete apik dhewe Pak nggih. Terus setiap ada 17 Agustusan zaman dhisik Pak nggih kula tesih alit niku. Zaman SMA kula niku. Setiap 17 Agustusan enten niku mesti mendem Pak nggih. Mendem jogete ngarep dhewe Pak nggih. Ngoten niku. Terus napa niku jangankan salat nih, mboten salat. Sampai akhirnya kecelakaan hampir mau meninggal dunia, kritis pun, nabrak tukulan asem Pak, tukulan asem tapi 50 tahun, ini kan kritis. Mari Pak, mari itu sembuh dari kritisnya, niku buatan terus tobat Pak. Setiap ada dan langsung ngombe meneh bar niku, masyaallah pun gadah putra niku. Pun gadah putra biasanya pun gadah istri gadah putra niku mari Pak biasane. Niki dereng mari Pak. Pun gadah anak cilik-cilik niku enek dangdutan meneh mendem meneh Pak nggih. But-butan nggih. Sakniki benten dewa tukulan asem niku tukulan munggur Pak. Nggih wit lah gitu nggih. Teng dalan sedo Pak.
akhirnya situ. Ila ainal mafar, kemana larinya Bapak Ibu kayak begitu? Apakah enggak celaka kelak fi yaumil qiyamah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya setidaknya jadi pelajaran bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yaqulu mutahassiran ala ma farata fi janbillah. Dia mengatakan dengan penyesalan apa-apa yang telah luput, dan penyesalan itu di depan sudah dekat sama Allah. Ya laitani qaddamtu li hayati daimah baqiyah amalan salihan. Dan di antara penyesalannya adalah apa? Dia tidak menjadikan orang-orang solih sebagai temannya, dan dia tidak menjadikan Rasul sebagai panutannya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Mereka nyesal, kenapa biar aku tidak ngikuti Rasulullah, kenapa dulu aku tidak mau berteman dengan orang-orang salih. Makanya Bapak Ibu, berteman dengan orang salih itu penting. Fayauma, saya cepatkan ya. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka hari itu tidak ada azab yang lebih ngeri daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan begitu ngerinya siksa Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat berikutnya Allah menceritakan orang yang beriman, orang yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang ahli soleh ibadah ini kan tenang jiwanya. Wa amma man tamana ilallahi wa amana bihi wa sadaqa rusulahu, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, membenarkan Rasulnya, maka tenanglah dia. Di hari itu senang, datang Allah, datang malaikat itu senang karena apa? Alhamdulillah saya sudah beramal soleh Bapak Ibu. Dan dipanggil sama Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Semoga termasuk kita semuanya Bapak Ibu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, moga Bapak Ibu kesadaran ini monggo dilanjutkan dengan amal soleh. Mari Pak, kita saling mengingatkan. Kalau pas males kita ingatkan agar terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sadar monggo disadarkan, diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti mereka menyesal fi yaumil qiyamah. Mengatakan Bapak Ibu, untuk surat Al-Fajr kita cukupkan, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Insyaallah kalau ada waktu lagi kita akan kaji ayat-ayat yang lain. Memang surat dalam juz amma itu banyak membicarakan hari kiamat Bapak Ibu. Nanti baru dihukum. Ayat-ayat hukum itu biasanya di ayat-ayat yang panjang ya, Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa dan seterusnya itu. Makanya Bapak Ibu, ada salahnya mohon maaf. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.